saya jemput semua kita berdiri. Kita mengucap syukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Amin. Hari-hari ini kita baca firman Tuhan di Mazmur, dimulai dengan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Selalu dimulai dengan itu, banyak kali ya. Dan kita mau bersyukur kepada Tuhan sebab Dia luar biasa. Dia baik kepada kita. Mari kita datang kepada Allah kita persiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau baik. Sebab Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat pujian syukur kepada Allah kita. Sebab Dia yang layak. Sebab Dia yang patut dipuji. Tidak ada yang seperti Dia. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mengasihi umat-Nya. Terima kasih Tuhan, Allah yang mengampuni umat-Nya, Allah yang menguduskan umat-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau bawa korban syukur kami kepada Engkau Tuhan. Yang mau puji-pujian kami kepada Allah yang hidup. Yang mau tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kita mau angkat pujian ini saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, pujian, ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kita katakan Kau layakanku, Kau layakanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu. Pujian, pujian, ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang. Sekali lagi kita katakan pujian ini dari awal. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat, bawa persembahan, bawa persembahan ke tempat kudus. Pujian ku naikkan, pujian. Amin Tuhan. Ini pujian kami Tuhan, ini syukur kami Tuhan. Bagimu Allah yang mulia, Kau layakanku, Kau layakanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu. Mari kita angkat pujian, pujian, ku naikkan sembahku berikan bagimu, bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih
syukur kami bawa penyembahan kami bagi Engkau Allah yang layak, Allah yang layak. Ya Tuhan, terima kasih Allah, terima bersyukur menjadi umat-Mu Tuhan. Umat yang ditebus, umat yang dipilih, umat yang dipanggil kepada terang yang ajaib untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan, kami bukan orang-orang yang tertunduk, kami bukan orang-orang yang terkurung, namun kami adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah kami. Kami adalah orang yang mengalami kemenangan, kami adalah lebih daripada pemenang Tuhan. Sebab Engkau Yesus sudah mati dan bangkit bagi kami. Terima kasih Allah, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami beroleh keberanian untuk lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Datang kepada Engkau, mendekat kepada Engkau Allah. Terima kasih bahwa kami puas
di hadirat Engkau Tuhan. Bahwa kami puas di hadirat Engkau Tuhan. Bahwa kami puas di hadirat Engkau. Bahwa kami gerejamu puas di hadirat Engkau Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu. Terima kasih Bapa. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami siap lebih lagi dengan Tuhan. Kami katakan, mari jemaat Tuhan kita katakan, saya mau lebih lagi dengan Engkau Allah. Saya mau lebih lagi dengan Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama yang siap katakan, amin. Haleluya. Kita bersuka cita dengan Allah kita. Amin. Boleh kasih tos kiri kanannya lagi. Oma dan opa yang duduk di situ boleh maju, isi di depan. Nama Yesus adalah menara yang teguh. Dia adalah kota perlindungan bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Tidak ada yang seperti Allah kita. Ketika kita berlari kepada Dia, Dia menyelamatkan. Mari kita angkat pujian ini. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Amin.
Yesusku. Siapa? Prianya saja, prianya saja. Amin. Wanita saja, wanitanya saja yang keras ya. Sama-sama katakan lagi. Nama berkuasa Tuhan. Namamu kota benteng yang teguh, menara perlindungan kami Tuhan. Yes Tuhan, kesanalah kami berlari-lari dan menjadi kuat.
Terima kasih Allah. Terima kasih Engkau Tuhan pengharapan kami. Engkau Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kami Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah. Kami bersyukur. Kami beribadah kepada Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus. Kami bersyukur padamu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita katakan kepada Tuhan, ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari kami Tuhan. Yes Tuhan. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu Tuhan, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari lagi kita sama-sama katakan, ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana Tuhan, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Kita katakan, mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan, ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap
Tuhan, kami mau mendengar perkataan Engkau Tuhan bagi kami. Kami butuh pimpinanmu, kami butuh tuntunanmu Tuhan dalam hidup kami. Kami butuh itu Tuhan Yesus, agar kami tidak sesat, agar kami tidak salah melangkah di hari-hari yang jahat ini Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan, karena kami mengakui kami lemah Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan, dalam kelemahan kami, kekuatan-Mu sempurna Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini berbicara bagi kami Tuhan. Kami butuh disiram oleh Engkau Tuhan, oleh perkataan-perkataan firman-Mu Tuhan. Sehingga hati kami Tuhan kembali gembur, kembali siap Tuhan Yesus untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus, bekerjalah di tempat ini. Jamah semua jemaat-Mu di tempat ini. Mereka untuk Engkau tersedia untuk Engkau. Berbicaralah Tuhan bagi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengar Engkau berbicara bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, mantap Pak. Ini kayaknya kurang imbang nih kanan sama kiri ya. Kita berharap datang lagi nanti orang-orang yang. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. 1 bulan ini ya kita sudah banyak berbicara mengenai bagaimana hendaknya kita kuat di dalam Tuhan. Ya, hendaklah kamu kuat di dalam Efesus 6 ayat 10 ya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Artinya apa? Kalau Paulus mengatakan demikian kepada jemaat Efesus, artinya kita dan jemaat Efesus waktu itu adalah orang yang apa? Orang yang lemah. Betul ya? Makanya disuruh, hendaklah kamu kuat. Betul enggak? Ya, kalau kita sudah kuat semua, dia pasti bilang, hendaklah kamu lebih kuat. Betul? Tapi karena dikatakan di sana, hendaklah kamu kuat, maka Paulus tahu kita manusia yang lemah. Ya. Oleh karena itu, saya mencoba membahas dari sisi yang sebaliknya. Bahwa kalau kita memang lemah, lalu bagaimana yang harus kita lakukan? Itu yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Karena sebelum kita mulai menguatkan diri kita bahwa kita harus kuat di dalam Tuhan. Dengan segala masalah, dengan segala cita-cita, dengan segala impian, kita harus kuat. Ya, kita harus tahu kelemahan kita dan kita harus ngapain dengan kelemahan itu. Itu yang paling penting Bapak Ibu sekalian, supaya kita enggak salah melangkah. Amin Bapak Ibu sekalian? Amin ya. Oke, slide-nya Bang, tolong. Ya, sehingga saya mengambil ya tema kita pagi hari ini, firman Tuhan, kelemahan yang menyempurnakan. Luar biasa ya? Kok kelemahan bisa Bang menyempurnakan? Bisa. Bahkan dia bukan sekedar menyempurnakan hal yang kecil. Ya, dia bisa menyempurnakan bukan hal-hal yang manusia buat. Ya, kelemahan kitalah yang membuat kuasa Tuhan menjadi sempurna. Luar biasa enggak? Ya, menyempurnakan dari kelemahan kita. Jadi kita harus mengerti, kalau kita punya kelemahan, bukan dijadikan itu sebagai kendala, bukan itu dijadikan sebagai yang membuat kita semakin jatuh, semakin down. Apalagi kalau seandainya nanti di mimbar ini mengatakan, ayo hendaklah kamu kuat. Aduh Bang, saya lagi lemah banget nih, ini titik terlemah saya di tahun-tahun ini. Ya, Abang suruh saya kuat. Ya, untuk lepas dari masalah ini aja saya belum tentu bisa Bang. Ya kan? Nah, ini yang enggak boleh terjadi bagi kita. Kita harus tahu, ternyata kelemahan kita itu berdampak besar. Ya, itu bisa menyempurnakan kuasa Tuhan ternyata. Ya, bukan menyempurnakan kuasa Johnson atau kuasa orang-orang yang berkuasa, bukan. Tapi justru menyempurnakan kuasa Tuhan. Ya, jadi terimalah kelemahanmu itu. Tapi jangan membuat itu menjadi kau orang yang malas untuk move on. Ya udah Bang, aku orang lemah aja deh. Aku nggak bisa apa-apa deh. Jangan begitu. Ya, setelah kita nanti ngerti, kita bahas ini, kelemahan kita itu harusnya diapain? Maka mari, ya, Efesus 6 ayat 10 itu bisa kita kerjakan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ya, itu yang harus kita kerjakan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Oke. Yang pertama, silakan. Oke ya. Nah, kelemahan ya tadi dikatakan
bahwa kelemahan itu ada di setiap kita, ya. Dan kita cenderung tidak menyukainya. Betul nggak? Ada yang suka dengan kelemahan? Hah? Gak ada ya. Semua orang kalau ditanya, kamu suka nggak kalau nggak punya uang? Gampangnya gitu ya. Kelemahan dalam finansial, pasti enggak. Saya lebih senang punya uang bang, sehingga saya lebih bisa memberkati orang. Wah, rohani ya, keren ya. Padahal ntar setelah punya uang, kayaknya lupa itu, pakai dulu untuk sendiri ya, gitu ya. Nah, tapi tetap tidak ada orang yang suka akan namanya kelemahan. Namun tidak bisa dihindari, kelemahan itu ada di setiap kita, ya. Entah itu kelemahan datang dari diri kita, kesehatan kita, atau suami kita, atau istri kita, atau anak-anak kita, atau apalagi pendidikan kita, atau orang tua kita. Macam-macam, ya, kelemahan itu datang dan itu ada. Dan kita cenderung tidak menyukainya. Ya, tapi kita tidak bisa menolaknya. Itu hadir dan tidak bisa kita hindari. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Saya ambil kasus diri kami sendiri. 1-2 bulan ini memang saya jujur agak bukan dipusingkan ya, agak bergumul ya, bukan agak bergumul, memang bergumul. Bergumul sampai akhirnya banyak kejadian yang akhirnya saya mengerti Tuhan itu betul-betul ada loh Bapak Ibu sekalian. Tuhan itu betul-betul ada dan Dia berkuasa. Ya, jujur Bapak Ibu sekalian ya, saya pernah cerita ya, saya mungkin terima Tuhan bukan dari latar belakang yang supranatural ya. Saya anak bandel ya, diusir orang tua atau apa. Enggak begitu, saya anak baik-baik kok. Anak baik-baik, diperkenalkan Alkitab, pengajaran Tuhan gitu ya. Sehingga jujur tidak banyak hal-hal supranatural. Sehingga kalau dibilang Tuhan itu ada nggak? Ada. Ya, tapi mengalaminya saya jujur kurang banyak hal-hal supranatural. Namun bulan ini saya merasakan hal yang benar. Sehingga saya katakan percaya Tuhan itu ada dan Dia berkuasa atas hidupmu. Percaya. Ya, saya saksinya. Ya, saya merasakannya. Ya, saya jujur banyak berpakai logika. Ya, sehingga kalau ada orang begini saya pikir dulu bener gak nih? Jangan-jangan dia buat-buat itu kayak begitu. Ya kan, banyak pakai logika. Ya, sehingga jujur itu membuat akhirnya saya jarang mengalami supranaturalnya Tuhan. Ya, saya mengalaminya bulan-bulan ini. Ya. Nah, nanti akan saya ceritakan Bapak Ibu sekalian. Ini terkait kelemahan yang lain. Apa itu? Kami punya anak nomor 2 namanya Juan. Ya. Juan ini saya bercita-cita untuk dia masuk ke sekolah negeri di SMA-nya, SMA negeri. Kenapa? Karena saya melihat ada yang kurang. Saya dari mulai toddler itu artinya lebih TK ya, TK, SD, SMP itu saya masuk di sekolah Kristen, sekolah swasta terus. Ya, saya melihat baik, memang baik, tapi satu hal yang kurang di sekolah swasta itu adalah keberagaman. Ya, keberagamannya kurang, entah itu dalam hal mungkin taraf ekonomi orang tuanya mirip-mirip lah gitu ya, sehingga dia nggak pernah tahu yang namanya punya teman nggak pernah ada teman yang nggak makan hari itu. Semuanya pasti sudah makan, udah dibawain, udah baby sisternya gitu ya. Itu nggak didapat. Ya, tapi yang kedua juga mungkin karena memang saya masukkan swasta yang Kristen, ya mayoritas Kristen. Padahal saya di dunia kerja mengalami, walaupun perusahaan saya ada perusahaan Katolik, tapi sekarang banyak kan yang di luar Katolik. Ya, dan itu membuat nanti perilaku kita dalam bersosialisasi, dalam bekerja sama dalam tim, ya harus berbeda. Ya, kita harus bisa pandai mengatakan bagaimana sikap kita, tapi tidak melukai orang yang lain. Ya, itu saya alami. Sehingga saya pingin anak saya, Juan ini, masuk ke SMA negeri. Oleh karena itu saya coba cari tahu, kira-kira untuk dapatkan sekolah negeri yang terbaik di Bekasi ini, butuh apa sih? Gitu ya. Butuh apa sih? Ya kan? Oh, tahun lalu modelnya adalah penilaiannya adalah ranking, ya. Jadi kalau dia ranking 1 atau ranking 2 itu ya bisalah ya, artinya sudah punya potensi besar, peluang besar dia masuk ke dalam SMA negeri. Gitu ya. Nah, namun kami punya kelemahan. Karena apa? Sistem yang sekarang itu ternyata lebih banyak mengakomodasi kebutuhan untuk zonasi. Ya mungkin ngerti zonasi ya.
Jadi rumah yang terdekat dengan sekolah itulah yang menang, yang masuk ke sekolah yang terbaik itu. Rumah kami Jatibening, setelah kami lihat sekolah, mohon maaf, yang tidak favorit saja tidak ada. SMA negeri, ya tidak ada. Paling dekat itu berjarak 3,7 kilometer. Sudah pasti kalah. Karena zonasi itu katanya harus kurang dari 1 kilometer. Nggak ada jalan. Cuman satu-satunya lewat jalur prestasi raport. Ya, lewat jalur prestasi. Waktu itu saya belum mengerti bahwa ternyata tahun ini adalah raport. Karena tahun lalu adalah ranking. Kalau ranking saya sudah punya peluang nih. Karena Juan dari semester 1 sampai semester 5, dia ranking 1, ranking 1, ranking 1, ranking 2, ranking 1 gitu ya. Wah, kalau ranking kayaknya bisa nih kita adu ya, kira-kira gitu. Ternyata tahun ini berubah dan itu menambah kelemahan kami. Bahwa pakai nilai raport. Nilai raport itu sangat subjektif di antara sekolah. Dan kebetulan sekolah Juan itu karena sekolah Kristen yang teguh, ya, memegang namanya mutu, agak pelit ngasih nilai. Agak pelit, ya kan? Juan itu sudah nomor 1 juara umum di sekolahnya itu, ya. Tapi nilai dia masih 90 kurang. Dia sudah nilai 90, tapi nilai itu, ya, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain yang kayaknya bermurah hati sekali. Ya, saya bingung. Sampai ada anak dari semester 1 sampai semester 5, rata-ratanya 98. Hampir 100 kayak Tuhan. Saya juga pernah sekolah, rasanya sih gak mungkin ya. Masa sih gak ada salahnya gitu ya. Kenapa? Itu average loh. Ya kan, average itu artinya rata-rata itu artinya setiap saat diuji dia gitu terus. Kalau sekali-sekali saya 100 pernah, ya kan. Tapi masa sih bisa terus gitu ya? Tapi sudahlah ya, saya harus terima ini. Singkat kata Bapak Ibu sekalian, karena tetap punya iman, Juan pilih yang sekolah yang baik. Ya, pilih sekolah yang baik. Dan sebelum itu diumumkan saya sudah bisa lihat, karena saya bisa hitung dari data pendaftar, ya. Data pendaftar. Waduh. Kayaknya Juan ini enggak ketampung nih. Enggak bisa. Kenapa? Daya tampung 78, Juan nomor 81. Mepet. Aduh, dikit lagi tuh ibaratnya kalau udah di jurang surga kali gitu ya. Gitu ya, mepet. Aduh, saya udah tahu pasti dia gak akan keterima lewat jalur prestasi ini. Sehingga saya sudah bilang ke anak saya, nak, gimana nak? Ya Pak, yang penting aku jangan sampai gak sekolah ya Pak. Luar biasa, anak pinter ngomong begitu artinya sudah sampai desperate dia kan. Karena apa? Gak ada jalan lagi, kita gak cari yang lain-lain. Kita udah yakin waktu itu lewat jalur prestasi ini. Singkat kata Bapak Ibu sekalian, akhirnya kami mendapatkan hasil memang Juan tidak masuk di SMA yang dipilihnya. Ya, tidak masuk. Saya kurang puas. Saya minta izin, Pak, ada pejabat dinas sana, saya izin Pak mau bicara. Oh silakan Pak, datang silakan. Saya sampaikan, Pak, kenapa ya kok sistem sekarang pakai nilai raport? Bapak ngerti kan, nilai raport itu dari dulu sering diperdebatkan. Karena apa? Tidak fair. Ya Pak, jujur kami sejak tidak ada UN agak kebingungan. Mau pakai standar apa lagi? Ya kan? Tahun lalu kita coba ranking, tapi banyak sekali sanggahan, banyak sekali sampai mungkin mereka di demo, ya dengan pakai istilah ranking. Karena ranking itu, padahal sebenarnya kalau menurut saya itu masih lebih fair. Karena ranking itu kan dibandingkan dengan teman-teman yang lain yang ada di sana ya. Gitu. Jadi kalau dia ranking 1 ya terbaik di sana kan gitu ya. Tapi kalau nilai raport itu kan dibandingkan dengan sekolah lain yang murah hati. Kan begitu ya. Nah, itu yang tapi sudahlah ya dipilih seperti itu. Lalu gimana Pak? Anak saya ini peringkat 81 dari 78. Dia bilang, "Bapak gini aja." Ini mohon maaf ya, saya agak enggak rekam ya.
Sehingga satu hal donasi juga sebenarnya itu tidak benar-benar juga, ya kan, dilakukan seperti itu. Ya singkat kata, saya pulang, saya bertanya-tanya gitu ya, sana sini. Ya ada juga sih ya yang saya punya harapan juga untuk melakukan itu, ya kan. Saya telepon bekas staf saya yang udah pensiun. Mas, kamu masih di sana nggak rumahnya? Masih bang. Boleh, aku gini-gini. Oh siap bang, gitu kan. Kayak gitu. Nah, terus ada lagi yang masih, saya telepon lagi. Karena di sana, wah ini kayaknya siapnya kayak kurang mantep nih, kayak siap-siap dong ya. Semua orang pasti siap-siap, tapi kan saya bisa ngukur ya siapnya seperti apa ya. Saya cari lagi, oh ada nih yang deket ini. Sampai akhirnya udah mau mulai tahap 1 sudah selesai, ya. Saya terkejut. Ada beberapa orang yang sampai dengan hari H belum menjawab sama saya. Dan pada waktu hari H-nya dia bilang, "Bang, maaf ya Bang, kali ini aku nggak bisa bantu Abang." Oh, kenapa? Ya dia diam aja. Oh, saya ngerti. Ya. Dan saya ngerti ini jawaban Tuhan. Akhirnya saya tidak lakukan itu. Singkat kata begitu. Tambah lagi kelemahan bagi saya. Bener nih, aduh, masa saya desperate-nya sama dengan Juan gitu ya. Artinya menyerah sama dengan Juan ya. Wah, pokoknya jangan sampai aku nggak sekolah ya. Saya pikir dalam hati enggak lah nak. Apapun nanti saya usahakan. Sampai akhirnya Bapak Ibu sekalian, saya berserah sama Tuhan. Ya, ada juga kata-kata yang terakhir, ya. Dan ini benar juga disampaikan oleh pejabat di dinas sana. Pak, gini juga, tapi yang lain. Kan soalnya pada waktu dia sampaikan itu saya diam. Ya kan, saya sampaikan yang pertama tadi ya, usulan dia saya diam. Yang kedua, gini aja. Coba Pak, ini pengalaman tahun-tahun lalu. Ya kan? Lewat jalur prestasi itu memang salah satu jalan. Tapi itu masih ada kemungkinan yang tidak daftar ulang Pak. Ya kan? Jadi Bapak tunggu saja. Ya Bapak tunggu saja. Kalau Bapak memang ingin jalur seperti itu. Oh ya sudah. Nah itu yang menguatkan saya dengan hari-hari terakhir. Ya, siapa tahu ada yang tidak daftar ulang. Dan kemarin hari Sabtu, saya lagi nyiapin khotbah. Tiba-tiba ditelepon, Pak, saya dari SMA ini. Bapak hari Senin bisa menghadap gak? Wih, ada apa Pak? Iya ini, saya lihat anak Bapak mendaftar. Iya. Oh puji Tuhan, saya pikir dalam hati. Ya, puji Tuhan ya, kuasa Tuhan sempurna Bapak Ibu sekalian. Saya udah berserah, ya kan? Saya desperate tapi tidak desperate seperti Juan ya, saya berserah sama Tuhan ya. Saya berserah sama Tuhan. Saya hari Senin menghadap, saya belum tahu dia mau ngapain, saya suruh menghadap, ya kan? Ya menghadap, ya kan kita siap menghadap. Ya, saya nggak tahu mau apakah tadi seperti kata pimpinan tadi ya bahwa Bapak jangan kecil hati dulu, karena itu kan di perbatasan. Siapa tahu ada yang tidak daftar ulang, dan itu rata-rata setiap tahun katanya antara 5 sampai 10% itu tidak daftar ulang. Oh, kenapa? Dia mungkin lewat jalur zonasi, karena tadi gini, dia sebenarnya rumahnya dekat, tapi dia pengen tunjukin ya kan bahwa dia juga bisa kok lewat jalur rapot kan kira-kira gitu ya. Ada yang begitu, dia daftar juga lewat jalur rapot ya kan, tapi sebenarnya lewat jalur zonasi juga bisa gitu ya. Tapi sebagai sekolah itu sudah kasih secara jelas jalur rapot harus sekian, jadi harus diisi. Kalau ada yang tidak daftar harus diisi, ya. Nah, bagaimana mengisinya? Diambil dari yang peringkat tadi. Mudah-mudahan, ya kan. Tapi ini saya belum dapat jawabannya. Mudah-mudahan saya bisa bersaksi minggu depan. Jawabannya berbeda, ya. Puji Tuhan. Itu salah satu Bapak Ibu sekalian, ya. Kelemahan yang kita alami, ya. Ada kelemahan-kelemahan dari segi zonasi rumah tadi nggak bisa, ya. Nggak bisa apa-apa lagi. Masa saya harus mengubah tiba-tiba, dan itu harus 1 tahun, ya 1 tahun bahwa itu katakanlah anak saya itu di kartu keluarga itu, ya kan, sulit sekali, ya itu kelemahan kami bagi saat itu. Dan dari segi nilai penilaian untuk masuk ke sekolah yang bagus dirubah dari ranking jadi rapot. Rapot ya anak saya tahu sendiri, walaupun dia bagus, dia juara 1, tapi ya nggak tinggi-tinggi banget, ya 90 itu luar biasa. Di sekolahnya dia itu gitu kan, tapi di sekolah lain itu mungkin paling kecil, ya, mungkin gitu ya. Nah, kelemahan-kelemahan itu membuat kami akhirnya berserah, ya. Dan saya mulai melihat ada titik-titik cerah, ya. Ya itu kira-kira kesaksian saya ya untuk masalah kelemahan. Jadi kelemahan itu hadir, tidak bisa kita hindari, ya.
Saya dari sekolah, dari kecil selalu mempersiapkan dengan baik. Tapi begitu urusan dengan anak saya nggak berkuasa lagi, ya. Tapi dia hadir di hidup saya, ya kan? Dia dengan kondisi yang tadi, ya, menjadi kelemahan. Namun sikap kita harus benar terhadap kelemahan itu, ya. Kita harus tadi berserah dan akhirnya membuat kuasa Tuhan sempurna. Ya, kita lihat nanti sempurnanya seperti apa. Amin, Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjutkan. Ini baru cerita. Oke ya, jadi tadi, yang tadi dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, kelemahan itu tidak disukai tapi tidak bisa dihindari. Ini juga ternyata berlaku kepada Paulus. Mohon diklik, Kak. Iya, kita baca di 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Ya, kita tahu bagaimana nanti sikap Paulus terhadap kelemahan. Apakah dia berbeda dengan kita sehingga dia jadi Superman? Nah, kita lihat. Ya, dikatakan di sini, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Jadi ceritanya dia pernah dibawa Roh Kudus sampai ke surga. Ya, nah makanya dikatakan ini, supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali, ya, berseru kepada Tuhan. Artinya apa? Paulus juga komplain, ya, terhadap namanya kelemahan yang hadir di hidup dia. Ya, jadi wajar, ya, kalau kelemahan itu, ya, kita tidak sukai tapi dia tidak bisa kita hindari. Ya, sikap Paulus juga begitu, ya. Jadi kita boleh berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong angkat ini. Tuhan tolong angkat ini sebagai kelemahanku. Boleh. Ya, tapi kalau Tuhan izinkan tetap ada pada dirimu, percayalah satu hal, ya, bahwa artinya dia sudah menyiapkan kasih karunia yang lebih besar daripada yang pernah kau lihat, yang kau pikirkan untuk menjawab kelemahanmu itu. Itulah sikap yang harus kita ambil, Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi kalau itu dijawab Tuhan dan dilepaskan oleh Tuhan, ya, puji Tuhan, kelemahan itu hilang. Ya, tapi kalau itu masih ada, entah itu tadi saya katakan ya, kelemahan ini macam-macam. Suami kita kah? Ya, istri kita kah? Anak-anak kita kah? Ya, semua itu menjadi kelemahan, ya, bagi hidup kita atau kita sendiri. Ya, secara keuangan, secara pendidikan, secara kesehatan, sakit penyakit. Ya, kalau itu masih tetap ada dalam hidup kita, ya, percaya. Ya, kalau Tuhan izinkan, pasti ada kasih karunia yang lebih besar yang bisa mengatasi itu. Amin. Bapak Ibu sekalian, ya, jadi wajar, ya, kalau kita tidak menyukai yang namanya kelemahan. Paulus pun berseru untuk agar Tuhan mencabut itu daripada dia. Ya, oke, klik. Nah, pertanyaannya, kenapa sih Tuhan izinkan kelemahan itu terjadi, ya, di dalam hidup kita? Ini supaya kita ngerti, ya, supaya kita ngerti. Kenapa Bang bahasnya kelemahan? Supaya tadi kata-kata di awal, supaya kita ngerti menghadapi kelemahan harus bagaimana. Jangan sampai kelemahan itu membuat kita malah semakin down, membuat kita semakin jatuh, nggak bisa berbuat apa-apa dan mager kalau kata anak sekarang, malas gerak. Ya, jangan. Justru kelemahan itu harusnya nanti kau sikapi dengan benar. Ya, karena kita tahu kenapa Tuhan izinkan kelemahan itu terjadi. Klik. Nah, ini jawabannya ya. 2 Korintus 12 ayat 9. Ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, ini kepada Paulus. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya, tadi saya katakan, kelemahan kita bisa menyempurnakan kuasa Tuhan, asal ada syaratnya. Nanti kita pelajari, syaratnya apa nih? Ya, karena kelemahan kita nggak jadi apa-apa, boro-boro menyempurnakan kuasa Tuhan ya, kalau kita salah menyikapi. Ya, yang penting bagaimana kita menyikapi terhadap kelemahan itu. Sebab itu terlebih suka aku bermergah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungiku. Ya, menaungi aku. Seperti anak kecil itu ya, itu adalah kita. Bapaknya tinggi banget itu di bawah, ya. Sama bawa dia gitu ya, seperti itu. Seperti itulah. Ya, kuasa Kristus turun menaungi anak kecil ini. Ya, itulah kita. Ya, kita yang lemah, kecil begitu, jalannya juga masih ditata.
Ya, kita nggak tahu besok mau ngapain, dituntun seperti apa? Dituntun sama Bapa kita di surga. Amin, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kelemahan itu harusnya menyempurnakan kuasa Tuhan di dalam kita. Asal tadi saya katakan kita tahu bagaimana menyikapi kelemahan itu. Kalau kita tidak tahu bagaimana menyikapi kelemahan yang ada pada kita, maka kelemahan itu ya tidak bisa apa-apa. Dia bahkan mungkin makin membuat kita semakin jatuh. Ya. Nah, kuncinya hari ini kita mau belajar bagaimana kita menyikapi kelemahan yang ada dalam hidup kita. Karena itu ada selalu, tidak bisa kita hindari. Amin Bapak Ibu sekalian? Oke, kita lanjutkan. Nah, bahkan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini Bapak Ibu sekalian. Tetapi Tuhan menjawab, aku mengasihi engkau dan itu sudah cukup untukmu. Sebab kuasaku justru paling kuat loh. Luar biasa ya. Tuhan itu sudah kuat, sudah berkuasa, tapi ada yang paling kuatnya. Ya, justru paling kuat kalau kau dalam keadaan lemah. Itu kata Tuhan. Ya. Kuasa Tuhan itu kuat, luar biasa. Tapi ini paling kuat terjadi kalau kamu dalam keadaan lemah. Ya, artinya coba lihat, ya. Ada mutiara apa di balik kelemahan ini? Nah, itu yang perlu kita tahu. Ya. Oke? Next. Oke, sebelum ini mungkin saya mau kesaksian lagi. Ya. Begini, Bapak Ibu sekalian. Ini yang saya bilang tadi, Bapak Ibu sekalian. Bulan ini saya merasakan benar-benar Tuhan itu ada. Ya. Saya tadi ceritakan 1-2 bulan ini memang saya begitu bergumulnya soal pendidikan anak saya. Karena apa? Anak pertama saya harus masuk perguruan tinggi. Ya, kuliah. Anak kedua saya tadi ya masuk ke SMA negeri, bergumul juga lagi. Ya. Anak ketiga saya masuk ke SMP, tapi karena kalau SMP udah lebih tahu sudah sudah ada jawaban bahwa dia bisa masuk ke SMP itu karena cuma tesnya adalah tes bahasa Inggris waktu itu. Josia bisa lewat tes bahasa Inggris, selesai ya. Tapi yang dua ini jujur hari ke hari, ditambah lagi pekerjaan-pekerjaan di kantor juga cukup banyak, ya pekerjaan kantor semua. Saya lelah Bapak Ibu sekalian, kan itu terus menerus, ya pagi-pagi saya sudah berangkat, malam hari sampai malam banget, ya saya belum tidur, ya kan. Ditambah lagi pikiran-pikiran di kantor sambil kerja saya juga mikirin bagaimana ya hasil anak saya ya, gimana ya hasil anak saya ya. Saya cekin terus tuh, ya kan, terutama Juan kan bisa kelihatan hasilnya ya. Biar pada waktu dia bimbel saya teleponin, ya datang nggak Javier bimbel, maksudnya ke ininya ya, ke resepsionis yang tempat bimbelnya ya. Oh datang saya. Tapi kalau nggak datang saya jadi kemana ini anak saya kan? Ya padahal sudah waktu-waktunya sudah mepet, kok dia nggak belajar kan ya. Ini jujur menguras sekali ya perhatian saya, energi saya. Sampai satu saat Bapak Ibu sekalian, ini sudah saya begitu kelemahannya karena sebelum-sebelumnya saya tidur selalu jam 2, bangun harus jam 4 karena ke kantor harus pagi-pagi gitu ya. Saat itu malam hari ada sedikit persoalan sehingga saya baru bisa selesai dari kantor itu jam 8 lewat lah ya. Dilalah di jalan macet sekali Bapak Ibu sekalian ya, macet sekali. Dan ditambah lagi macet, kalau Bapak Ibu sekalian tahu stasiun Cawang ya, stasiun Cawang itu sekarang lagi dibangun jembatan untuk nyambung ke LRT yang ada di tengah-tengahnya itu ya. Jadi jalannya itu dipotong, yang tadinya ada 3 jalur, 3 atau 4 ya saya lupa ya, itu jadi cuma tinggal 2 jalur, itu pun 2 jalur mepet. Jadi saya dari mulai Pancoran itu sudah macet ya, sampai akhirnya di dekat stasiun Cawang itu sudah hampir selesai nih. Saya lihat terakhir, aduh ini rupanya biang macetnya ya gitu ya. Saya lewati itu dan saya akhirnya Bapak Ibu sekalian, saya tertidur. Karena betul-betul sudah capek sekali. Saya tertidur. Tapi Bapak Ibu sekalian, mobil saya masih jalan. Bayangin. Itu yang terjadi. Saya jujur Bapak Ibu sekalian, saya beberapa kali juga sering ya di jalan tol, tapi itu cuma paling nggak sampai 1 menit lah, setengah menit saya udah bangun lagi, sadar lagi ya. Gitu.
Tapi ini Bapak Ibu sekalian, saya tertidur selama dari stasiun Cawang sampai dengan bypass. Kalau tahu bypass ya, bypass itu ujungnya mau masuk ke dalam ke Cililitan ya. Bapak Ibu sekalian, saya benar-benar ya, ini saya alami sendiri Bapak Ibu sekalian. Ini saya alami. Dan saya takjub waktu itu. Saya tertidur Bapak Ibu sekalian, kenapa? Tidak ada memori sama sekali. Kalau kita tertidur ayam itu kan masih inget ya, pernah kesini ada sedikit cahaya gitu. Ini nggak ada memori saya sampai tiba-tiba saya terbangun di bypass itu. Ya, itulah saya mengatakan saya sudah betul-betul lemah saat itu. Dan di situ saya yakin sekali. Kalau bukan malaikat atau Tuhan yang jaga saya udah jatuh itu mobil saya. Sudah tertabrak mungkin. Kenapa? Setelah saya sadar Bapak Ibu sekalian, motor itu ngeliatin saya. Ngeliatin gitu terus kan. Saya bingung kenapa diliatin saya gitu loh. Akhirnya saya pikir mungkin ban saya. Saya minggir, saya cek ban saya. Enggak ada masalah, bodi saya enggak ada tabrakan. Aman semua. Disitulah saya baru mengerti bahwa memang Tuhan itu ada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, itu jalannya cukup jauh dari stasiun Cawang sampai bypass itu. Ya, mungkin susah digambarkan ya. Tapi itu panjang itu. Itu panjang. Ya, dan itu melewati terowongan Cawang dulu, ya kan? Dan luar biasanya malaikat yang bekerja menjaga saya itu luar biasa. Tidak mengarahkan saya lewat jalur yang biasa saya pulang. Karena kalau saya pulang tuh saya naik lagi ke atas setelah masuk terowongan Cawang, saya naik ke atas untuk masuk ke Halim, masuk ke tol Cikampek. Dia tidak lewatkan saya situ. Kenapa? Kalau saya naik jalan itu, ya, itu pasti ketabrak dari sana. Karena begitu naik kan dia turun. Sementara dari mobil dari sini ada. Ya. Itu pasti kejadian. Ya. Tapi dia pinter. Dia lewatin saya lewat sebelah kiri. Ya. Lewat sebelah kiri, benar. Ya, saya takjub dia. Ini jalan karena pada waktu saya sadar itu saya bingung ini di mana? Karena ini bukan jalan yang biasa saya lalui. Ini di mana? Oh, ini dekat Kalimalang. Di situ. Luar biasa saya pikir, ya. Baru saya sadar itu makanya, lebih sadar lagi karena tiba-tiba motor pada ngeliatin mobil saya. Ya, ngeliatin ke saya gini sambil jalan tuh, ngeliatin gitu ya. Mungkin di situ ada malaikat besar kali ini dipikir dia. Ini siapa yang ini gitu ya. Tapi itu terjadi Bapak Ibu sekalian. Itu saya alami. Ya, itulah Bapak Ibu sekalian saya bilang. Kalau kita berserah ya untuk semua kelemahan kita, dia bekerja dalam hidup kita dan kuasanya sempurna. Bayangin betapa kerja kerasnya itu malaikat ya, lewat terowongan Cawang loh. Itu jalannya bukan lurus, miring-miring. Ya, dikendalikan itu mobil. Dan saya benar-benar, saya kan coba ingat-ingat, ini benar nggak ya? Saya bilang tadi ya, saya tibanya orang pakai logika. Saya sehingga nggak berani bersaksi seperti ini kalau ini semua jangan-jangan saya lupa doang. Enggak sama sekali. Sampai sekarang saya nggak ingat. Ya sama sekali saya nggak ingat. Saya pernah nggak lewatin terowongan Cawang ini setelah itu ya, setelah stasiun Cawang. Sampai dengan kondisi stasiun Cawang saya masih ingat. Kenapa? Karena disitulah akhir daripada penderitaan macet itu. Ya, setelah lewat itu dia agak los gitu kan. Dan di situ saya jadi lengah. Ya kan? Saya lengah. Ya kan? Tertidurlah saya di situ. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu yang saya alami, Bapak Ibu sekalian. Ya, puji Tuhan. Ya. Jadi Tuhan itu ada. Ya, jangan khawatir. Tuhan itu ada. Sekali lagi, bagaimana kita menyikapi kelemahan kita? Ya. Kalau kita benar menyikapi kelemahan kita, dia bekerja kok. Ya, percaya. Ya, percaya. Percaya itu dalam hidupmu. Oke. Lalu ya, selanjutnya bagaimana sih, Bang, sehingga saya bisa tahu ya, sehingga saya bisa tahu menyikapi kelemahan-kelemahan itu. Ya. Tunggu dulu belum, Bang, Kak. Ya. Bagaimana kelemahan kita bisa menyempurnakan kuasa Tuhan? Ini pertanyaannya sekarang. Ya. Bagaimana sih kelemahan kita itu bisa menyempurnakan kuasa Tuhan? Sebelum itu mungkin kita next. Ya, kita tahu ya kemarin-kemarin ya, ini ada Heinrich, ada Pak Ridwan Kamil, gubernur kita Jawa Barat, ada Ibu Geraldine Beldi. Ya. Kita tahu bahwa anaknya ya dipanggil Tuhan ya karena sedang pada saat dia ada di Sungai Aare ya. Sungai Aare di Bern di Swiss. Ya. Nah, yang menariknya di sini pertanyaan
sesuatu yang menarik bagi saya adalah kenapa jasadnya itu ketemu setelah Pak RK, Pak Ridwan Kamil, Pak Gubernur pulang ke Indonesia. Padahal selama di sana dia kerahkan seluruh kekuatan untuk cari itu. Ya, patroli air Swiss terus berpatroli, nggak ketemu. Ya, tapi begitu hari terakhir, ya banyak di media sosial ya, bahkan istrinya akhirnya menyerahkannya kepada alam yang apa istilahnya saya lupa ya, sebenarnya akhirnya dia berpasrah. Intinya begitu ya, Pak RK dengan istrinya kayak pasrah. Ya, tadinya dia masih mau coba untuk cari, masih belum puas gitu ya, masih mau coba, masih sih nggak ketemu ya jasad anaknya, paling nggak jasadnya nih ketemu. Awalnya sih pengennya ketemu dalam keadaan hidup ya pasti kan, namanya orang tua ya. Tapi setelah beberapa hari saya lihat sudah agak berbeda, ya sudah asal ketemu jasadnya saja mereka sudah senang ya gitu ya, bahkan tetap mencari. Itu pun sampai dengan hari terakhir akhirnya mereka pulang tidak ketemu. Ya, tapi setelah mereka pulang justru ketemu. Ya, saya yakin Tuhan bekerja di sini. Ya, Tuhan bekerja di sini. Bekerja untuk apa? Untuk memperkenalkan Tuhan kita kepada dia. Kita lihat postingannya Ibu Geraldine Bedi ya di sini. Dikatakan di sini demikian. Ya, ini bahasa Inggrisnya ada kecilan ya. Jadi yang di sebelah kiri ini itu adalah postingan yang sebenarnya ya, bahasa Inggris ya. Tadinya beberapa orang tidak menganggap ini benar ya. Akhirnya diketemukan bahwa akun Instagramnya Ibu Geraldine ini ada benar. Kenapa? Karena kata-katanya ya. Dia memberikan balasan terhadap postingan Pak Ridwan Kamil yang berterima kasih di media sosial. Dia katakan begini. Saya berdoa agar di tengah kesedihan Anda menemukan kenyamanan dalam semua kenangan menyenangkan yang dibagikan, kenangan menyenangkan tentang Emeril. Meski tidak ada kata yang bisa meringankan perasaan kehilangan Anda, ketahuilah Anda akan selalu ada dalam pikiran dan doa kami. Itu katanya Ibu Geraldine. Nah, di sini dia memperkenalkan Tuhan. Tuhan akan menghapus semua air mata. Tidak akan ada lagi kematian atau duka, atau tangisan, atau rasa sakit. Karena semua itu akan berlalu. Ini dia kutip dari Wahyu 21 ayat 4. Nanti silakan dibaca. Ya, saat bumi baru, kerajaan baru ada, Tuhan akan menghapuskan air mata. Saya mencoba melihat ini sebagai kerangkanya Tuhan. Ya, saat mereka sudah berserah, Tuhan bertindak. Dan akhirnya ada orang, Ibu Geraldine ini saya berharap dia ini ya anak Tuhan ya. Tapi nggak mungkin deh kalau bisa menyampaikan firman Tuhan kalau dia bukan anak Tuhan, mudah-mudahan ya. Tapi paling tidak dia dengan begini sudah memperkenalkan Tuhan ya, bahwa kita punya kelemahan ya, tapi kita bisa pakai doa dan berserah kita kepada Tuhan supaya kuasanya nyata. Dan ada janji Tuhan lagi di sini, diperkenalkan Tuhan akan menghapus semua air mata itu nantinya. Ya. Ini yang mau saya sampaikan, bahwa di tengah kelemahan kita, akhirnya Tuhan bisa bekerja secara sempurna. Ya. Entah disadari apa tidak disadari, ya. Bapak RK pulang ke Indonesia, sudah berserah, ya. Disitulah Tuhan bekerja, ya. Menghantarkan ibu ini, ya, Ibu Geraldine ini. Kalau yang sebelah kiri ini Bapak Heinrich ini, ya, dia dia yang menolong adiknya Eril, ya, namanya Zara itu ya. Pada waktu tenggelam, dia masih bisa menyelamatkan si Zara sama satu saudaranya kalau nggak salah ya, Pak Heinrich. Ya, kalau Ibu Geraldine ini yang di tengah yang perempuan, dialah yang menemukan jasadnya Eril. Ya, dari sini saya belajar, ya, bahwa ternyata kalau kita mau menyikapi kelemahan-kelemahan kita, ya, dengan benar, ya, maka kuasa Tuhan itu bisa sempurna Bapak Ibu sekalian terjadi atas hidup kita. Amin. Amin ya.